warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di dalam video ini dengan saya Arif Junaidi. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang fikih muamalah, yang mana fikih muamalah ini merupakan bagian dari suatu hukum fikih. Hukum fikih itu dibagi menjadi 4 jika dikelompokkan. Yang pertama yaitu fikih ibadah, yang kedua yaitu fikih muamalah, yang ketiga yaitu fikih munakahat, dan yang keempat yaitu fikih jinayat. Namun kali ini kita membahas seputar tentang fikih muamalah. Kita lanjut, alangkah baiknya jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, dan komen dan share video ini. Insya Allah bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke fikih muamalah. Apa fikih muamalah itu? Fikih muamalah terdiri dari 2 kata majmuk. Yang pertama yaitu fikih, yang kedua yaitu muamalah. Yang mana fikih sendiri memiliki makna faham, mengetahui, atau melaksanakan. Sedangkan muamalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu amala yu'amilu mu'amalatan, yang mana secara etimologi memiliki makna yang sama dengan mufa'alah, yaitu saling berbuat atau saling melakukan. Dari situ kita dapat mengetahui jika muamalah ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi tidak boleh 1 orang karena saling berbuat. Secara terminologi, fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan segala tindakan manusia dalam menasorufkan, dalam menggunakan hartanya, yaitu seperti jual beli, seperti menyewa, seperti gadai, dan lain sebagainya. Dan ruang lingkup fikih muamalah, yang mana ruang lingkup fikih muamalah yang pertama yaitu muamalah yang ketentuan hukumnya itu langsung dari Al-Quran ataupun hadis, seperti contohnya seperti perkawinan dan juga akibatnya ya teman-teman. Seperti contohnya harta warisan itu kan ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Kemudian juga tentang hal yang haram, seperti haramnya melakukan jual beli khomer, itu kan langsung dari Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua yaitu muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-Quran dan hadis, akan tetapi berdasarkan hasil ijtihad para fuqaha itu, yang mana ijtihad para fuqaha ini mengacu pada kaidah-kaidah ataupun prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syarak gitu teman-teman. Bentuk muamalah yang seperti ini akan dipengaruhi oleh situasi dan juga kondisi sosial teman-teman. Ya seperti contohnya lah, ketika kita membeli di supermarket, kan itu kita disuruh memilih barang sendiri teman-teman. Nanti kita langsung ke kasir, kemudian tanpa adanya sigot yang jelas gitu ya, tanpa adanya ucapan yang jelas. Sebagaimana ruang lingkup yang kedua, maka dapat kita ketahui bahwa di situ membahas khusus tentang di bidang ekonomi ya teman-teman. Mana di bidang ekonomi ini lingkup pembahasannya itu dibagi menjadi 2 bagian teman-teman. Yang pertama yaitu tentang tata cara pelaksanaannya, ya seperti ijab kabul gitu teman-teman. Terkadang kita kan kalau di Jawa gitu ya, kadang kan kita mendengar seperti kulo tumbas G kulo sade,
Ya seperti itu namanya ijab kabul. Kemudian yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk transaksinya, bentuk-bentuk transaksi yang ada di bidang ekonomi itu teman-teman. Kemudian kita menuju ke asas-asas dalam fikih muamalah, yang mana asas sendiri itu berarti suatu dasar teman-teman, suatu dasar daripada kegiatan muamalah tersebut. Namun dasar ini bukanlah dasar secara mutlak, akan tetapi di dalam suatu kegiatan tersebut pasti ada yang namanya suatu asas ya gitu. Nah dari situ dapat terlihat bahwa dalam penerapannya asas itu harus mempertimbangkan suatu keadaan yang khusus ataupun suatu keadaan yang berubah-ubah gitu teman-teman. Adapun asas-asas dalam fikih muamalah, yang pertama yaitu asas al-adalah atau asas keadilan, bisa juga pemerataan gitu teman-teman. Jadi ya harus adil. Kenapa kok harus adil? Nantinya agar suatu harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, namun semuanya itu harus secara rata itu teman-teman. Itu asas al-adalah. Yang kedua yaitu asas muawanah, yang mana asas muawanah ini mewajibkan kita untuk saling tolong menolong satu sama lain gitu teman-teman. Ya seperti mutualisme lah gitu. Jadi harus saling menguntungkan, saling tolong menolong gitu, untuk meraih suatu keuntungan. Itu asas muawanah. Kemudian yang nomor 3 yaitu asas musyarakah, yang mana asas musyarakah ini kita disuruh untuk melakukan saling kerjasama teman-teman, dan nantinya harta yang ada itu diperlakukan sebagai harta bersama, bukan harta perseorangan. Itu merupakan asas musyarakah. Kemudian yang keempat yaitu asas manfaat. Jadi ya seperti dalam khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, di situ kita harus saling melakukan gotong royong, saling percaya satu sama lain. Ya, itu namanya asas manfaat. Adapun yang kelima yaitu asas antarodin atau saling ridho satu sama lain. Jadi ketika melakukan transaksi kita harus saling ridho teman-teman. Seperti saya beli kepada si A, saya ridho beli kepada dia, dia juga ridho untuk menjual ke saya begitu. Kemudian yang keenam yaitu asas adamul gharar, atau artinya yaitu menghilangkan suatu gharar atau tipu daya. Nah, gitu. Yang ketujuh yaitu asas kebebasan membuat akad gitu. Jadi tidak ada yang namanya akad yang terikat gitu teman-teman. Jadi yang namanya akad ya bebas gitu. Kemudian yang kedelapan yaitu asas musawah, atau semua yang terlibat dalam suatu muamalah, dalam suatu kegiatan transaksi itu harus diperlakukan sama. Itu namanya asas musawah. Yang nomor 9 yaitu asas kejujuran. Ya sudah sangat masyhur lah teman-teman ya. Kalau di dalam Islam itu kita harus selalu jujur dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian kita lanjut ke hal-hal yang harus dihindari di dalam melakukan transaksi atau melakukan kegiatan muamalah. Yaitu yang pertama yaitu gharar atau penipuan atau tipu daya, itu harus kita hindari dalam melakukan kegiatan muamalah. Dan yang kedua yaitu haram. Jadi transaksi barang yang digunakan untuk transaksi itu harus halal teman-teman. Jadi nggak boleh haram. Contohnya seperti kita jual beli
khamr lah gitu. Itu kan suatu barang yang haram, jadi tidak boleh kita melakukan transaksi terhadap khamr gitu. Kemudian yang ketiga yaitu riba. Riba itu sudah jelas teman-teman, kita tidak boleh memasukkan yang namanya riba di dalam suatu transaksi itu. Kemudian ada yang namanya batil. Batil itu harus kita hindari teman-teman dalam melakukan suatu kegiatan muamalah. Nah, kemudian ada juga yang namanya maisir atau perjudian. Jadi di dalam muamalah itu kita harus menghindari yang namanya judi teman-teman. Ya sudah jelas yang namanya perjudian itu haram, tidak boleh. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang fikih muamalah, ya mulai dari pengertian, kemudian asas-asas, kemudian hal yang harus kita hindari dalam kegiatan bermuamalah gitu. Ya cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Kami juga mengharap adanya suatu masukan-masukan dari teman-teman sekalian dapat dicantumkan dalam komentar ya teman-teman. Nah begitu, baiklah kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.